perkenalkan, nama saya Herunisa Alia Jinan dengan NIM 20220813. Di sini saya akan memenuhi tugas wawancara untuk mata kuliah Interpreting dari kelas A dengan dosen Sir Andy. Dan di sini sudah bersama kakak-kakak. Dengan siapa Kak? Boleh perkenalan dulu? Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya Munifah Nurul Aziza dari jurusan Hubungan Internasional. Kalau boleh tahu ada pengalaman apa aja Kak yang menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa Indonesia? Untuk perjemahan mungkin sebelumnya saya pernah di Taman Sari menjadi volunteer penerjemah untuk bule-bule gitu. Terus itu juga sekalian tugas. Terus kemarin ada acara ICCF, itu juga saya sebagai LO, dan itu juga saya menerjemahkan antara mereka dan panitia lokal kan. Kalau yang di Taman Sari itu menerjemahkan gimana Kak? Apa maksudnya menanya apakah sekalian wawancara begitu atau yang bagaimana? Ya, di Taman Sari itu iya Kak, betul. Kami sekalian wawancara, jadi kami bertanya kepada turis mancanegara yang ada di sana kayak Taman Sari itu gimana, Jogja itu gimana, terus habis itu apa yang kalian pelajari di Taman Sari, atau apa pendapat kalian tentang Taman Sari dan sebagainya, kayak gitu. Ada sekitar berapa bule Kak, dan dari mana aja itu? Kurang lebih kemarin tuh ada 5 sampai 10 kayaknya tuh. Bulenya banyak. Kemarin kita ada dapat dari Belanda, dari Italia, terus habis itu ada dari Brazil juga ada, US juga ada, Australia juga ada. Tapi yang agak susah untuk diajak komunikasi itu yang dari Brazil, karena merekanya juga tidak terlalu bisa bahasa Inggris. Yang dari Brazil itu mereka tidak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi saat komunikasi dengan kami, mereka nggak pede gitu tentang bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi kayak tersendat-sendat. Iya, tersendat-sendat gitu. Iya. Kemudian untuk yang di ICCF, kalau boleh tahu ICCF ini apa ya Kak? Jadi ICCF itu International Cultural and Culinary Festival Kak. Itu acaranya ngapain aja Kak? Iya, jadi di situ nanti kami ada pertunjukan berbagai dari negara tersebut, kayak misalnya dari Pakistan kemarin itu ada menari khas Pakistan, terus habis itu dari Taiwan juga ada tarian khas Taiwan, kayak gitu. Terus habis itu yang dari Thailand dia nyanyi lagu Thailand, kayak gitu. Terus untuk kuliner, mereka nih representatif dari negara-negaranya tuh bawa kuliner dari negara masing-masing untuk disajikan kepada para pengunjung, kayak gitu. Berarti itu yang menampilkan itu mahasiswa sana atau mahasiswa asli dari sana atau bagaimana itu Kak? Atau dari Indonesia? Iya, mahasiswa asli dari sana. Jadi ICCF ini tuh dia kerjasama seluruh Jogja Kak. Jadi UGM juga ada, UNY juga ada, UII juga ada, Atmajaya juga ada, bahkan ada dari Solo. Jadi itu berkumpul satu di berkumpul satu di UNY. Jadi kan kayak misal kemarin saya kebetulan pegangnya Zimbabwe, itu dia dari UNY. Mereka berdua dari UNY. Dan tahun kemarinnya juga mereka ikut ACCF. Jadi mereka udah biasa gitu sama ACCF kemarin. Berarti kakak menerjemahkan dari yang negara Zimbabwe itu ke pengunjung yang ada atau? Iya. Jadi kan mereka menjelaskan makanan apa yang mereka sajikan gitu kan dengan bahasa Inggris. Lalu kan tidak semua pengunjung dapat mengerti bahasa Inggris dengan baik ya. Jadi saya di situ sebagai penerjemah atau sebagai fasilitator mereka untuk menyampaikan apa yang maksud dari mereka. Gitu. Iya. Kemudian ketika pelaksanaannya itu apakah ada kendala gitu Kak ketika menerjemahkan dari yang Zimbabwe itu ke masyarakat? Paling kalau untuk kendala ini sih Kak, antara mereka kecepatan ngomong, gitu kan. Habis itu kan logatnya kan beda ya, logat Inggris Zimbabwe sama logat Inggris US atau enggak UK gitu kan, beda kan logatnya. Itu sih Kak paling sama, karena di sana rame, jadinya banyak yang bicara gitu, banyak yang ngomong. Tapi dari mereka sendiri, apakah mereka fasih berbahasa Inggris? Iya, mereka fasih berbahasa Inggris.
Kemudian ketika menerjemahkan di situ kan banyak itu ya Kak, banyak dari mahasiswa luar negeri juga, maksudnya dari negara-negara lain juga. Itu sempat ngobrol sama yang lain juga nggak Kak? Iya, kebetulan kemarin tuh samping buat Zimbabwe ada dari Filipina dan China. Oh ya. Nah, ya saya juga sempat ngobrol dari Filipina, terus habis itu saya juga sempat ngobrol dari China. Tapi di sana semuanya berarti lancar bahasa Inggris ya Kak? Iya, iya, semuanya lancar bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa yang nggak terlalu bisa ya, tapi diusahakan ya bisa gitu. Maksudnya mereka mengusahakan untuk berbicara bahasa Inggris. Berarti semua fasilitator yang di sana itu dari mahasiswa UMY? Iya, betul. Dari Iya. mahasiswa UMY. Kemudian ketika menerjemahkan itu ada kayak momen mengesankan atau kayak wah, kayak amazed gitu sama sesuatu sama mereka atau gimana? Mungkin lebih ke ini ya. Mungkin ini saya aja yang nggak tahu, ternyata Zimbabwe itu pakai bahasa Inggris juga. Oh, Gitu. buat keseharian mereka? Iya, karena kemarin saya sempat dengar yang saya dampingi itu berbicara dengan temannya memakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak saya kira tuh Zimbabwe ya udah pakai bahasa Zimbabwe aja gitu. Ternyata enggak, mereka juga pakai bahasa Inggris. Oh iya, itu jadi lebih memudahkan. Iya, ngobrol betul. ya. Kan tadi berdasarkan pengalaman kakak waktu menerjemahkan di ICCF dan waktu di Taman Sari tadi gitu ya kak. Iya. Itu menurut kakak nih, sebagai seorang penerjemah itu apa yang boleh dilakukan sama apa yang seharusnya itu tidak dilakukan gitu, yang dihindari oleh penerjemah itu apa sih kak? Untuk hal yang dihindari dulu kali ya. Untuk hal yang dihindari, kita tuh jangan terlalu acuh ke mereka gitu loh. Walaupun ini negara kita, tapi kan mereka juga kan representatif dari negara tersebut, datang ke sini buat ngejelasin tentang kultur mereka, ngejelasin tentang kuliner mereka gitu. Jadi kita jangan acuh nggak acuh kayak bersikap bodo amat kayak gitu kak. Jadi kita harus benar-benar peduli tentang apa yang mereka bawa, tentang apa yang mereka bicarakan kayak gitu. Terus jangan memalingkan wajah sih kalau saat berbicara dengan mereka gitu kan. Karena kan kalau kita menerjemahkan berarti kan kita harus fokus kepada mulut mereka, kita juga harus fokus pada apa yang mereka bicarakan kayak gitu. Terus untuk hal yang dilakukan ya paling ini sih kak, sama yang dihindari ini penting sih kak, jangan motong pembicaraan mereka. Kalau mereka belum selesai bicara, kita jangan langsung terjemahin dulu kayak gitu, karena nanti bisa ada miskom penerjemahan. Iya, kayak benar-benar. gitu. Terus kalau untuk hal yang dilakukan ya paling kita harus perhatiin mereka bicara, karena kan kita harus fokus ke mulut sama apa yang mereka bicarakan kan. Terus habis itu kita juga harus yakin sama apa yang kita terjemahin. Kayak gitu, kayak karena kalau kita nggak yakin, merekanya nanti bingung, terus habis itu orang-orang juga bingung apa yang kita terjemahin. Kayak benar. gitu. Paling itu sih kak. Kalau misalnya ada kayak kan ada tuh kak istilah-istilah atau misal suatu nama festival atau nama makanan gitu yang misalnya kita kayak nggak familiar di kita gitu, kayak itu apa yang kakak lakuin? Kalau kemarin kebetulan itu yang Zimbabwe, dia pakai bahasa Zimbabwe kak. Oh, Nanyama satu atau apa gitu, saya lupa. Nanyama apa gitu. ya. Nah itu sempat ada beberapa pengunjung yang bingung kayak nanyama itu apa gitu. Akhirnya saya mencoba bertanya kepada mereka nanyama itu apa, dan mereka akhirnya menjelaskan gitu. Berarti bertanya lagi ya, Iya. sama buat memastikan. Iya, untuk memastikan kejelasannya. Oh ya. Kemudian ini di luar ini sih kak, tapi kan di UMY kan banyak nih mahasiswa luar negeri, mahasiswa asing gitu. Kakak sering nggak, maksudnya kayak ngajak ngobrol gitu atau ketemu sama mahasiswa luar negeri kayak basa-basi atau gimana gitu? Kebetulan di kelas kami itu ada mahasiswa exchange kak, dari Spanyol. Semester ini kak? Iya, semester ini sama semester kemarin. Jadi ya mau nggak mau kita berkomunikasi dengan dia pakai bahasa Inggris gitu. Iya. Baik. Oke, jadi sedikit menyimpulkan ya kak. Iya. Jadi sebagai penerjemah kita harus fokus gitu sama seseorang yang kita terjemahkan, biar nanti nggak ada mistranslating,
biar mereka juga nggak ngerasa dicuekin, sama biar lebih sopan dan lebih jelas gitu. Kemudian kalau misalnya kita masih bingung sama bahasanya, mungkin bisa ditanyakan kembali supaya mereka bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah begitu. Baik, terima kasih kamu nih. Ya, makasih. mungkin sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.